البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan syarah Ushulus Sunnah, masih di muka surat 87. Setelah menyebutkan tentang akidah Mu'tazilah yang lebih mengutamakan akal daripada dalil naqli, Fadilatu Syekhina Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafidhahullahu ta'ala mengatakan, wa min hadal mabda angkarul mizan al-hissi, dan dari dasar inilah, dari titik tolak inilah mereka mengingkari timbangan yang bersifat fisikal, yaitu timbangan hari kiamat. Wa qalu laisa hunaka mizanun hissiyun abadan. Mereka mengatakan tidak ada di sana timbangan fisikal sama sekali. Ini adalah apa? Kekufuran mereka. Naudzubillah. Walaupun apa? Ana tidak langsung mengkafirkan Mu'tazilah. Banyak ulama mengkafirkan, tapi intinya ini memang amal kekufuran. Tapi apakah yang mengingkari mizan hissi itu berarti kafir? Tentunya tidak langsung demikian. Intinya adalah ini adalah kekufuran mereka, menentang dalil-dalil yang ada dan meragukan kemampuan Allah Ta'ala untuk merubah sesuatu yang maknawi menjadi hissi. Qal wa innaman nususul lati fiha isbatul mizan al muradu bihal adl. Hanyalah yang nas-nas yang ada, nas-nas yang di dalamnya ada penetapan mizan, yang dimaksudkan adalah keadilan, kata mereka. Wallahu la yahtaju ilal mizan. Allah tidak berhajat pada mizan. Ini menunjukkan lemahnya akal Mu'tazilah. Mereka menyangka perbuatan Allah itu digantungkan pada hajah. Sehingga ketika nampak itu adalah suatu hajat, berarti Allah tidak berbuat itu. Padahal seluruh fi'il Allah itu tidak digantungkan pada hajah, tapi digantungkan kepada hikmah. Allah tidak perlu mizan. Jelas, sama sekali. Bahkan Allah tidak perlu yang namanya pengadilan. Tetapi Allah Ta'ala dengan hikmahnya, dia ingin menampakkan keadilan seadil-adilnya. Maka ada catatan. Walaupun Allah Ta'ala tidak pernah lupa, tapi Allah menetapkan adanya catatan agar orang lihat langsung dan dia akan melihat bahwasanya memang tidak dirugikan sedikit pun. Dan Allah juga tidak memerlukan para malaikat pengawas, tapi sengaja Allah Ta'ala mendatangkan saksi-saksi. Baik. Demikian pula Allah tidak memerlukan yang namanya pengadilan, karena Allah memang maha adil. Orang tak mampu membantah nanti di hari kiamat. Tapi Allah dengan hikmahnya sengaja membuat pengadilan, dan dengan hikmahnya dia menegakkan timbangan agar orang lihat langsung memang seperti inilah kualiti dia dan seterusnya. Bukan karena Allah perlu timbangan. Ini jahilnya orang Mu'tazilah yang memahami fi'il Allah itu, kalau Allah berbuat berarti apa? Itu seakan-akan terkait dengan hajat. Sehingga apa? Manakala terkait dengan hajat, Allah tak punya hajat, berarti Allah tak boleh memiliki fi'il ini dan itu. Na'udzubillah. Tayyib, kata beliau, fangdur ila sakhafati uquliha ula. Maka perhatikan, maka lihatlah kepada lemahnya dan bodohnya akal-akal orang itu. Qalu la yahtaju ilal mizani illal baqalu wal fawwal. Mereka bilang tidak ada yang perlu timbangan kecuali tukang sayur dan tukang biji-bijian, tukang bijirin. Fawal itu tukang kacang katanya. Falladhi yahtaju ila mizan huwaladhi yazin. Yang berhajat pada timbangan adalah yang memang dia itu menimbang. Amar rabbu fala yahtaju ila mizan. Adapun Allah, Rabb, dia tidak perlu pada timbangan. Memang dia tidak perlu, tapi terserah dia berbuat apa yang dia inginkan. Dia tidak perlu para makhluk, tapi terserah dia menciptakan para makhluk. Tapi mereka tidak paham itu, orang-orang Mu'tazilah. Kata beliau, li'annahu ya'dilu baina ibadihi biduni mizan. Karena Allah melakukan keadilan, yaitu apa? Menegakkan keadilan di antara para hambanya tanpa timbangan. Ini sok taunya mereka. Masalah mampu, jelas Allah mampu menegakkan keadilan tanpa timbangan. Tapi Allah sengaja melakukan itu karena suatu hikmah. Nah, mereka meniadakan itu. Ara'aitum kaifa qabalun nususa bi uqulihimul fasidah. Bagaimana pandangan kalian
tentang mereka, yaitu bagaimana mereka itu, maka apa pandangan kalian? Bagaimana mereka itu menghadapi nas-nas dengan akal mereka yang rusak. Wa araihimul kasidah, dan rasional-rasional mereka yang dangkal. Wa kadzabu bin nususil lati fiha isbatul mizanil hissi. Mereka mendustakan nas-nas yang di dalamnya ada penetapan timbangan yang bersifat fisikal. Wa anal muallif, yang lain membaca unia tapi tak bang insyaallah. Wa anal muallifu biqaulihi wal i'radu amman radda dzalik. Yang dimaksudkan dengan oleh penulis bahwasanya dengan ucapan beliau dan berpaling dari orang yang menolak itu, wa tarku mujadalatih, dan meninggalkan perdebatan dengannya, al-Mu'tazilah. Yang beliau maksudkan adalah Mu'tazilah, alladzina raddun nusus. Alladzina raddun nusus, yang mereka itu menolak nas-nas. Wa asyara ila tarki mujadalatihim. Beliau mengisyaratkan, menganjurkan untuk tidak mendebat mereka. Walakin nubayyinu lahumun nusus. Tapi kita terangkan pada mereka nas-nas. Fa in qabiluha falhamdulillah. Kalau mereka menerima itu alhamdulillah. Wa in tarakuha apabila mereka meninggalkan itu, yaitu meninggalkan nas-nas, fala nujadiluhum, maka kita tidak perlu mendebat mereka. Ini dalnya dihapus ya, yang betul fala. Baik. Kemudian masuk ke tajuk yang baru, Allahu yukallimul ibada yaumal qiyamah. Allah akan mengajak bicara para hamba pada hari kiamat. Wa anna Allaha yukallimul ibada yaumal qiyamati laisa bainahum wa bainahu turjuman. Kata Imam Ahmad, dan bahwasanya Allah akan mengajak bicara para hamba pada hari kiamat tanpa ada penerjemah di antara mereka dengan Allah. Asy-Syarah qal wa min usuli sunnah al-imanu bi anna Allah ta'ala yukallimul ibadah yaumal qiyamah. Termasuk dari prinsip-prinsip sunnah adalah beriman bahwasanya Allah Ta'ala akan mengajak bicara kepada para hamba di hari kiamat. Laisa bainahum wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara mereka dengan Allah. At-turjuman alladzi yanqulul kalama min lughatin ila lughah. Penerjemah adalah orang yang memindahkan ucapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, yaitu apa? Ma'ruf penerjemah. Yuqalu lahu turjuman, dinamakan turjuman, wa mutarjim. Baik, sama. Fal imamu rahimahullah yaqul, maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, inna min aqidati ahli sunnati wa jamaah wa min usuli sunnah al-imana bi anna Allah yukallimul ibadah yaumal qiyamah. Sesungguhnya termasuk dari akidah ahlu sunnah wa jamaah dan termasuk dari prinsip sunnah adalah beriman bahwasanya Allah akan mengajak bicara para hamba pada hari kiamat. Laisa bainahum wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara mereka dengan Allah. Yukallimuhum bila hijab, yaitu Allah mengajak mereka berbicara tanpa hijab. Wa hadza tasdiqan lil hadis sahih, ini untuk membenarkan hadis yang sahih alladzi rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Rabbnya akan mengajak dia berbicara. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara dirinya dengan Allah. Wala hijabun yahjubuh, dan tidak ada hijab yang menghalanginya. Baik. Ini tambahan ini wallahu alam perlu diperiksa. Adapun kalau yang riwayat Bukhari Muslim tidak ada lafaz hijab. Baik. Jadi perlu diperiksa lagi tambahan hijab. Apakah betul Allah sampai menyingkapkan hijab ketika sedang mengadili para hamba semuanya? Wallahu a'lam. Tapi intinya adalah masalah mengajak bicara tanpa ada penerjemah. Wa ja'a fil hadisil akhar, datang di dalam hadis yang lain, yudnil mu'mina yaumal qiyamah min yaitu apa? Allah akan mendekatkan orang mukmin pada hari kiamat min rabbih, kepada Rabbnya, hatta yadha'a alaihi kanafah, sehingga Allah meletakkan penutup padanya.
yaitu yasturuhu anin nas, menutupi dia dari manusia, menutup aib dia. Fala yaftadih, agar dia tidak terbongkar aibnya di hadapan orang banyak. Wa hadza min sitrillahi alal mu'min, ini adalah penutupan Allah untuk orang mukmin. Ditutup aibnya agar orang lain tidak melihat. Nas'alullahal afiyah. Fayudzakiruhu bi ba'di ghadaratihi fid dunya. Lalu Allah mengingatkan dia tentang sebagian ghadarat, yaitu apa? Penipuan dia di dunia. Mungkin dia pernah menipu atau menyelisihi kesepakatan, menyelisihi janji dan sebagainya. Wal iyadu billah. Wa yaqulu lahu alam taf'al kadza, alam taf'al kadza, alam taf'al kadza. Allah tanya pada dia, bukankah engkau telah berbuat ini? Bukankah engkau telah berbuat demikian? Bukankah engkau telah berbuat demikian? Fayaqul bala ya Rabb. Dia mengatakan, tentu wahai Rabb. Fayaqul ya Rabb alam taghfir hali. Lalu dia bertanya, wahai Rabb, bukankah engkau telah mengampuni, engkau akan mengampuninya untuk saya? Fayaqulu Rabbala bima ghufirati balaghta manzilataka hadhih. Tentu aku telah mengampunimu. Dengan pengampunanku ini engkau mencapai tingkatanmu ini, mencapai posisimu ini. Tayyib. Wa jaa fil hadisil akhar, datang dalam hadis yang lain disebutkan dalam catatan kaki, ini riwayat Muslim dan lain-lain. Tayyib. Wa lafdhuhu an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu akhira ahlil jannati dukhulanil jannah. Saya benar-benar mengetahui penduduk surga yang paling akhir masuk ke dalam surga. Wa akhira ahlin nari khurujan minha, dan penduduk neraka yang paling akhir keluar dari neraka. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah, yaitu seseorang yang didatangkan pada hari kiamat. Fayuqal i'ridu alaihi sighara dzunubih. Dikatakan, yaitu kepada para malaikat, tunjukkan kepadanya, tampakkan kepadanya dosa-dosa kecil dia. Warfa'u anhu kibaraha, dan hilangkan darinya dosa-dosa besarnya. Fatu'radu alaihi sigharu dzunubih, lalu dinampakkan kepadanya dosa-dosa kecilnya. Fayuqal amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Dikatakan, engkau berbuat demikian pada hari yang demikian. Amilta yauma kadza wa kadza wa kadza wa kadza. Di hari yang demikian engkau mengamalkan begini begitu. Fayaqulu na'am. Dia mengatakan iya. La yastati'u ayyunkir, dia tidak mampu mengingkari. Wa huwa musyfiqun min kibari dzunubih. Dia khawatir dosa besarnya akan disebut juga. Antu radha alaih, akan ditampakkan kepadanya. Fayuqalu lahu fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanah. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau mendapatkan kebaikan sebagai ganti dari setiap keburukan tadi. Fayaqulu rabbi qad amiltu asya'a la araha huna. Dia mengatakan, wahai Rabbku, saya telah melakukan amalan-amalan, perkara-perkara yang saya tidak melihat di sini. Yaitu apa? Dia sendiri mengakui dosa besar dia. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik hatta badat nawajiduh. Kata Abu Dzar, maka sungguh saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelak, tertawa sehingga nampak gigi geraham beliau. Wal lafdhu lil Imam Muslim. Lafadznya adalah riwayat Imam Muslim. Thayyib ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.